komponen teleskopnya. Terus ini ada namanya diagonal gitu ya. Diagonal macam-macam bentuknya, ada yang dari lensa, ada yang cermin gitu ya, tapi intinya dia diagonal. Terus ini namanya eyepiece. Eye itu mata ya, jadi komponen untuk ngintip Noong ya. Untuk menolong. Jadi seringkali kalau ini nggak dipasang, ini nggak bisa dapat fokusnya Pak ya. Jadi ini harus dipasang agar apa? Agar bisa noong. Pasangnya mulai dari bawah, pastikan selalu pasang mulai dari pot, nggak mungkin teropongnya duluan kan Pak, nanti dikira sulapan. Nah terus gunakan water pass untuk memastikan dia datang. Nah, kalau arah di mana apa namanya, bubble ini ya Pak ya, gelembung, arah di mana dia ada itu berarti dia tinggi. Jadi kalau seperti ini berarti dia lebih tinggi, jadi harus diturunkan atau di sini dinaikkan. Jadi jangan bingung mana yang ketinggian nih. Nah, kalau ini berarti yang tinggi yang mana Pak? Berat sini. Berarti yang harus kita lakukan adalah ini diturunkan atau ini dinaikkan, gitu ya. Sama. Gitu kan Pak? Ini ya, pernah ya. Nih. Tinggi sini Pak. Ya kan? Tapi nggak boleh diturunkan lagi nih. Soalnya barusan dilupa. Jadi yang harus dilupa mau nggak mau naik gini. Gitu ya. Oke, kurang lebih segini. Satu lagi di sini Pak. Nah, ya jadi kalau pas ya alhamdulillah, kalau enggak kita harus ngatur yang sini. Jadi putar arahnya satu arah aja Pak. Kalau dari sini diatur sini, berarti sini terus putar. Jangan dia naikin turunin, naik turun. Nah, jadi itu ini ada prinsip. Nah kedua, ketika memasang teleskop harus seimbang. Kenapa? Jadi harus seimbang. Jadi kalau ini udah seimbang, itu artinya kalau didiamkan dia diam gitu ya. Meskipun kalau kita rasakan juga bisa nih kok ringan ke sana ya. Nah kalau dia nggak seimbang Pak, ini saya contohkan ya, nggak seimbang, tarik aja segini gitu ya. Ya berarti dia tidak seimbang. Keseimbangan. Nah ini kalau udah seimbang, udah itu bisa diarahkan. Hanya masalahnya kalau kita mau mengarahkan, patokannya di mana? Gitu kan? Ini kan manual Pak, nggak ada patokan. Patokannya ya matahari. Langsung berarti. Ya, jadi matahari kita jadikan patokan. Sekarang Bapak lihat matahari azimutnya berapa? 78 Berapa? 78,34. 78 ya? Yes. Kalau di sana sekarang saya menghadap ke arah matahari, berarti saya menghadap ke arah berapa Pak? 78. Bayangan saya ini arah berapa? Ditambah 180. Berapa? Dari mana angka itu? 78 ditambah 180. Nah, berarti kalau saya menghadap sana sudah 280. Kiblat berapa Pak? Kalau misalkan ke kiblat ada sebentar. 295,4. Kurang berapa derajat? Kurang 15. 258. Saya sering tuh salah baca angka 295 gitu ya, kebacanya 290 doang. 200. Nah, 308. Sekarang gimana 295-nya? Berarti ada ini 20. Ini 200. Hah? Hadap kanan. Tangan dengan ini siku kan? Nah, tinggal ini sama berarti. Ini 290 tambah 5 3. Oh agak sedikit ke sana. Bayangan dulu. Kan gitu. Nah itu sense untuk melatih menemukan arah. Nah kembali ke teleskop. Ini arah berapa?
78 sekarang. Nah, setelah kita tahu arah Pak, kita butuh mengarahkan. Kalau badan kita enak mengarahkan. Mengarahkan ini itu ada tekniknya. Jadi kita di bagian teropong itu harus dicari mana yang sejajar. Oh, ini dengan ini. Ya. Kalau bayangan ini jatuh di sini, maka ini akan mengarah ke matahari. Kenapa? Karena bayangan ini dapat, pastikan bayangannya bayangan ini ya. Bayangan ini yang sini jatuhnya di sini. Nah, oke ya. Ya. Nah, karena cahaya lewat bolong sini. Ya, kalau ini enggak bolong. Tuh, jadi dia enggak mengarah. Ya, di bolongannya tajam. Oke, jadi kita sini. Baru setelah itu kita cari di sini, Pak. Nah, itu mataharinya kita cari sama. Kita kunci pelan-pelan, kuncinya itu harus pelan-pelan. Geser teropongnya. Ya. Kalau terlalu kencang, teropongnya gerak. Sekarang Bapak coba lihat ada nggak, Pak? Lengannya. Sudah puasa. Ada hilang. Ada bunter. Ada merah-merah. Merah apa merah? Iya, kuning itu, Pak. Kuning ya. Ada oren-orenan, di tengahnya ada bintik-bintik, itu mataharinya. Ya. Jadi ini harus saya geser. Apa yang digeser? HP-nya betul. Ini sudah dikunci ya Pak ya? Kunci, ini dikunci. Jadi jangan sampai menggerakkan teropong. Ini kita kendorin, gitu ya. Kita atur sampai dia pas di tengah. Pas di plus itu ya Pak ya? Ya, pas di plus. Ya. Oke, gitu kan Pak? Ya. Jadi sekarang ini tengah, di situ tengah. Itu HP-nya dikasih apa Pak? Filter matahari Pak. Nah, ini harus ditempelin filter matahari. Ya, kalau enggak kita nggak bisa. Ya. Kita kalibrasi Pak. Di sini kita kalibrasi. Kalibrasinya data bulan muncul. Kalibrasi pilih objek, posisi matahari. Oke. Ini kan? Kalibrate. Nah, ini sebagai dia selisihnya sekitar 20 derajat Pak dari yang pasti. Geser ya udah. 77 ya. Nah, ini kan 77 ya. Nah, kurang lebih kan gitu. Bulan berapa Pak koordinatnya bulan? Azimut mun. Buka. 89 Berapa tingginya? 57 Berapa tingginya? 57,19. Tingginya berapa? 57 Ini tingginya 43 kan? Jadi ini tinggiin Pak. 57. Nah, berapa azimutnya? 89. 89. Azimutnya berapa? 89. 89 sama tingginya 57 ya. 57. Berarti harusnya di sekitar sini Pak, tinggi bulannya ada. Ya. Jadi kita kalau merukyat tinggal mata kita ke sana. Kalau pakai filter matahari, filternya harus dibuka. Pas, tapi hati-hati kalau diarahkan ke matahari lagi, mata kita kebakar Pak. Lupa. Ini ke arah bulan ya tidak langsung dapat Pak di sini. Jadi kita harus nyari-nyari juga. Gitu ya. Tapi paling enggak arahnya kurang lebih ke arah sini. Nah, ini memang susah Pak ya. Ini bulannya sudah dekat sama matahari jadi tidak mudah. Tapi prinsipnya nah, gitu ya. Jadi selalu ada patokan, baru kemudian kita putarkan. Jadi harus matahari dulu ya Pak ya? Kan kita nggak tahu posisi kalau dikatakan azimutnya bulan berapa, arah mana azimutnya, kan gitu kan? Oke, selanjutnya kita pindah ke teropong yang antara dua kaki ini.
tinggi mana Pak? Di sini Pak. Tinggi sana kan? Di sini. Ya. Turunin. Itu turunin ya belakang. Terus stop. Oke. Kurang dikit. Kurang. Nah, terus dari sini tengah sana tinggi mana? Di sini Pak. Di sini berarti turun sini. Terus. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Udah? Ya. Nah, jadi nggak apa-apa. Sekarang ini sini tinggi. Sana kurang naik. Berarti sana naik kan ya Pak ya? Situ oh ini Ini udah oke. udah. Tinggal sana. Sekarang ini sini. Sana diturunin Pak. Baik, sini naik. Ini naik dikit ya. Bisa nggak naik? Udah mentok ya? Kurang sedikit. Udah? Turun dikit. Turun. Oke. Oke, stop. Nah, jadi kalau udah sini juga kita lihat ya udah. Ya, kita bisa pakai itu, bisa pakai yang seperti ini gitu ya. Enak kalau punya kayak gini mana tinggal bisa beli. Jadi kalau ada GPS, nah ini penting ya Pak. Teropong itu bergerak bisa betul kalau dia tahu lintang dan bujur tempatnya. Ya. Jadi setting bujur tempat sini harus betul. Jadi misalkan sekarang ini saya set. Jadi setiap teropong ya itu selalu ada tool untuk men-set ke posisinya, gitu ya. Jadi ini set up controller. Sebentar saya cek dulu ya. Tahun 2022. Bulan 3. Tanggal 31 jam 9:02:47 ya. Nah, daylight savingnya kita nggak pakai daylight saving ya. Daylight saving itu hanya untuk lintang tinggi. Lintang kita 107,376 betul. Terus 420 lebih cepat dari UT. 420 itu menit Pak ya. 7 jam itu berapa menit? 120. Ya. Berapa itu? 60 slow. Kita gerakkan ke matahari. Kayak tadi Pak sama. Jadi gerakin ke matahari gitu ya. Dia harusnya bergerak ke matahari. Tapi karena ini tadi udah di set matahari, ya dia diam aja. Oh ini otomatis ya? Ya. Oh ini nyalinya otomatis ini. Ya, dia membacanya dia posisinya di matahari. Tapi kan nggak di matahari. Maka yang dibetulkan apanya? Arah ininya Pak. Ya kan? Nah, sekarang arahnya saya betulkan. Ini hanya boleh dilakukan di pertama. Nah, caranya bagaimana? Selalu manfaatkan bayangan. Bayangan apa? Bayangan ini Pak. Matahari. Jadi, bentuknya kotak. Bayangan ini harus hilang. Nah, kalau hilang, berarti dia sudah ke arah Matahari. ya betul. Ya. Keren. Nah, baru kita kencangkan. Ya. Harus nanti. lihat. Ya, lihat Pak. Semoga ada. Ngelek lagi. Nah, itu ada tapi di bawah. Ya. Nah, ini sekarang kita betulkan. Intinya adalah kita membetulkan. Kita membetulkannya kalau ini ada perintah single target. Arah ke matahari. Rapi ini. Oh ya, landing ya. Ini kita gerakin Pak. Nah, itu mataharinya. Nah, jangan lupa fokusnya Pak. Ini fokus itu untuk memastikan mataharinya tajam fokus bendanya. Tidak salah lihat. Tidak salah lihat Pak. Fokus itu harus tajam. Kalau nggak tajam berarti belum. Oke. Oke. Ini fokusnya di sini. Ini nggak ada kuncinya, jadi bentar ya. Sekarang saya select. Bisa Pak. Saya coba dulu ke pesan. Harusnya dia diam. Oke. Sekarang Bapak lihat mataharinya. Jangan tersentuh teropongnya. Gitu ya. Kita arahkan ke kita uji Pak ya, ke bulan. Tinggal di sini gerakan select menu. Mun. Nah, dia gerak ke bulan. Ya. Nah, ini bulan di sana. Jadi kalau ini saya buka dulu. Ini juga harus pelan-pelan bukanya Pak. Sabar ya. Warnanya. Coba Pak Ali. Coba Kita lihat sini. Coba suhu loh.
Udah kelihatan Pak. Puasa Pak. Harus ada, cuman masalahnya kontras Pak. Putih ya. Dok, Pak Ali. Tapi kenapa jadi ketika yang malamnya Yang malam nggak kelihatan Pak. karena Venus ya. Besok tak beli yang seperti ini. Coba Pak. Coba. Tak lihat Venus. Oh, Venus ya. Ada apa Pak? Bentuknya kok seperti ini. Ada kayak bintang gitu nggak Pak? Iya ada Pak. Ada Wah. kaki-kakinya ya. Wong ayu. Jadi kalau ada kayak bintang Jangan dipegang. itu kan betul. Teropong kaki jangan dipegang. Oh iya pasti Pak, kan backgroundnya terang. Siang Pak. Selatan. Selatan dan ini ke atas. Kira-kira aja. Harus tepat. Kira-kira terus di akar matahari nanti baru ditempatkan di tengahnya Pak. Kalau gedenya putihnya tuh karena ini Venusnya sih harusnya kayak bintang titik aja. Betul, bintang kecil. Titik kecil ada Pak ya? Ada. Nah. Selalu harus datar. Datarnya di mana? Bukan di sini. Karena ini miring. Ya kan? Jadi harus di sini. Nah, sehingga ketika memasang ini baiknya sebelum dipasang ini harus sudah didatarkan dulu tripodnya. Ya, jadi tripod itu didatarkan baru dipasang ininya. Oke? Nah, ini posisi awalnya menghadap ke selatan. Kalau yang tadi itu posisi awalnya harusnya ke arah sini ke atas. Ya. Ke selatan, terus apalagi? Ini miring. Miringnya ini karena kita di lintang. Berapa lintangnya di data itu Pak? Lintangnya berapa? 7, 6 lintang selatan kan? Nah, maka ini kemiringannya harus 6,8. Lihatnya dari Ya. Nah, kita bisa melihat, kita atur di angka di sini, atau kita pakai alat kayak semacam clinometer di situ juga ada. Kalau Bapak App Store-nya ditarik clinometer gitu, nanti ada, tinggal ditempelin Pak di sini HP-nya. Oh, nanti kebaca ini miringnya berapa derajat. Atau ditempelin di sini clino, GLI, clinometer. Ya, tempelin ke sini, miringnya berapa derajat itu, ya. Oke, jadi ini arahnya seperti ini Pak ya. Terus kita nyalakan. Sama caranya, tekniknya sama. Akan diminta lintang bujurnya berapa, gitu kan? Terus apa namanya? Nah, di sini juga saya cek dulu ya. Setting, set time, isinya betul, tahunnya beda, total hemisfer. Nah, ini ada GPS Pak. Ini ada GPS, jadi kita bisa nunggu sampai dia dapat data GPS, atau ya kelamaan nunggu masukin datanya Pak. Saya perlu data pertama tanggal berapa sekarang Pak? 2 tahun 2 keseimbangan. Jadi mohon maaf. Harga enggak ada Pak. Nah, ini sekarang apa? Matahari Manis ya. alatnya ini nanti. Dan stroberinya.